Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, dan nikmat iman yang dengannya kita dapat berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah untuk menunaikan salah satu wajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita memasuki salat Jumat, seperti biasa terlebih dahulu kami dari pengurus masjid akan menyampaikan beberapa hal. Jumat lalu tanggal 15 Mei 2026, saldo masjid kita Rp3.526.000, album pemasukan kotak amal Rp430.000, pemasukan donatur tetap sebanyak Rp100.000, dalam hal ini dari Bapak Haji Mandarina Bingirate, Bapak Kepala Desa Panjakalan. Kemudian pengelolaan Jumat lalu rutin Rp150.000, jasa kebersihan Rp400.000, biaya air Rp120.000, sehingga total saldo akhir masjid Abdullah Rahman sampai hari ini sebanyak Rp3.486.000. Kemudian hari ini tanggal 22 Mei 2026, yang insyaallah bertindak selaku khatib sekaligus imam adalah Al-Ustaz Tolha SPD MPD Hafizahullah Ta'ala, dan beliau telah berada di tengah-tengah kita, kemudian muadzin salah satu dari jemaah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Bila kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz yang hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah merupakan hari Jumat yang bertepatan dengan 10 pertama di awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita perhatikan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat seperti dalam hadits Abdullah bin Abbas, demikian pula dari hadits Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim beserta yang lainnya, beliau sebutkan bahwasanya ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu. Dalam riwayat lain disebutkan afdal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu beramal di hari-hari yang 10 yang pertama, apalagi di jamaah bertepatan dengan hari Jumat, yang amalan itu paling dicintai dan paling mulia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini mulianya kita hari-hari ini jamaah. Oleh karena itu hendaknya mari kita memperbanyak istighfar, mari kita memperbanyak bertakbir, bertasbih, dan memperbanyak meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia. Tentunya tidak akan berbeda nilainya antara hari-hari yang dimuliakan dengan hari-hari yang tidak dimuliakan. Itu akan berbeda jemaah, apalagi bertepatan dengan hari Jumat. Tidak lupa pula kita senantiasa mengirimkan salam beserta salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita, untuk menjadi suri teladan, menjadi contoh yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia, demi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia, terlebih-lebih untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di waktu yang sangat singkat ini insyaallah taala saya sebagai khatib ingin menyampaikan satu pesan atau wasiat dari Nabi atau wasiat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diperhatikan jamaah, ketika nasihat itu sifatnya umum, tetapi ketika wasiat itu jauh lebih mendalam dibandingkan dengan nasihat. Nasihat saja sudah luar biasa, gimana lagi kalau wasiat? Ketika orang ingin meninggal, silakan berwasiat. Sakit yang parah, berwasiat jangan sampai meninggal. Ini pesan-pesan yang terakhir. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Imam At-Tabarani, Imam Abu Nu'aim, dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pesan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pesan beliau yang pertama, ada beberapa pesan,
Cuma di kesempatan ini kita akan coba uraikan, sampaikan 3 pesan dari Nabi kita sallallahu wasiat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril, "Ya Muhammad." Dia tidak panggil ya Rasulullah, tapi dia panggil ya Muhammad, wahai Muhammad. Apa kata beliau? "Ish ma syi'ta." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Silakan. Mau gaya hidupmu seperti hewan, silakan. Mau gaya hidupmu ada aturan, silakan. Mau sholat, silakan. Tidak, silakan. Silakan hidup sebebas-bebasmu. Tetapi ingat, di poin selanjutnya kata Jibril, tetapi ingat, ya Muhammad, fa innaka mayyitun. Tetapi ingat Muhammad, engkau akan meninggal. Dipersilakan, silakan hidup sesukamu. Sekarang kita saksikan, terkadang seseorang itu hidup sesukanya dia, apa yang dia ingin lakukan silakan lakukan. Tetapi ingat, jangan ingat, ada batasnya. Kalian akan meninggal. Ketika kita meninggal jamaah, selesai semuanya apa yang telah kita lakukan. Seandainya kematian itu adalah pemutus segala-galanya, selesai ma'assalamah. Cuma masalahnya jamaah, kematian adalah awal segala-galanya. Pernah dengar jamaah kisah Utsman bin Affan ketika itu dia menjadi khalifah? Ketika dia berkunjung ke kuburan, apa yang terjadi? Biasanya kalau kita itu banyak tertawa, tersenyum ketika ke kuburan. Kalau beliau tidak, beliau menangis dan dia mengatakan, adalah hadal mandor. Perhatikan, ini adalah pemandangan yang paling mengerikan, adalah kuburan. Kenapa? Adalah awwalu manazilil akhirah. Itu adalah pintu. Ibaratnya kalau kita ingin masuk ke masjid ini, maka itulah pintunya, itulah kuburan pintunya. Ingin masuk ke masjid, bahagia kita tidaknya di dalam masjid ini, senang atau tidaknya, tergantung dari pintu masuknya. Itulah kuburan. Untuk mencapai kebahagiaan ini, tentunya kita lakukan dengan apa yang semasa hidup kita, itu yang kita lakukan. Kalau kematian sudah selesai. Terkadang kita saksikan di sebagian masyarakat, dia lebih senang mencari jadwal kematian dia, padahal bukan itu jemaah. Kalau jadwal kematian, mau tidak mau, tahu atau tidak tahu, semuanya akan meninggal. Tidak ada ya, tidak jemaah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, semua yang punya ruh itu akan merasakan kematian. Bagaimanapun proses kematiannya, baik yang muda, baik yang pertengahan ataupun yang tua. Dan perlu disadari jemaah, sekarang ini kalau kita lihat yang ada di masjid kita ini, yang hampir 50 orang atau lebih, kita ini jemaah sudah mulai asar. Asar nih, nakana atau toya, asar nih. Kenapa jemaah? Punna umurta mendekati 50, sudah 50 itu sudah masuk asar jemaah. Kalau bayi itu baru terbit matahari. Kalau umur 30 tahun, 35 itu baru duhur. Tetapi kalau sudah naik 40, mendekati 40 itu sudah turun, sudah mau asar. Apalagi kalau umur 50 lebih 60, ya hati-hati ke jamaah. Kenapa? Mau terbenamnya matahari. Nah karena tawa-tawa misalnya rebangking di kuburan, nah, itu jamaah kita butuh waspadai. Proses kehidupan kita sama dengan terbit terbenamnya matahari, itu akan ada masanya. Dulu si A itu kalau manyang, kaya raya, tapi sekarang bangkrut. Dia ada masanya jemaah. Ada waktunya. Kita dikasih kesempatan untuk beramal. Ini wasiat yang pertama. Adalah Anda boleh hidup sebebasnya, tapi ingat, Anda akan meninggal. Ada waktunya kita akan meninggal jemaah. Itu yang pertama. Maka manfaatkan hidup kita ini jemaah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita bawa untuk menuju kematian. Karena ciri orang cerdas itu cuma 2 jamaah. Bukan karena gelarnya prof, gelarnya doktor misalnya, prof dan seterusnya. Tidak, itu tanda orang pernah sekolah. Tapi tanda orang cerdas kata Rasulullah cuma 2. 1, aksarul mauti zikra, banyak mengingat kematian. 1. Yang kedua adalah wa ahsanuhum istidadan lima ba'da. Paling bagus persiapan setelah kematian. Sekarang apa yang kita persiapkan setelah kematian kita jemaah? Harta, rumah, mobil, uang. Cerita mati jemaah, tidak ada yang mau dibawa. Bahkan istri kita yang tercinta, kalau ada seorang laki-laki lupa istrinya, istri termudanya, mustahil mau dibawa ke kuburannya jemaah.
Kita meninggal, yang setelah itu nangis, mata kanannya, mata kirinya cari suami baru. Terus apa yang kita butuh banggakan jemaah? Adalah amalan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, "Ya Muhammad, ahbib masyita." Silakan Anda cintai siapa yang Anda ingin cintai. Silakan. Mau cinta harta, cinta kedudukan, cinta ketenaran, cinta pangkat, cinta dan seterusnya. Silakan cinta. Tetapi ingat, fa innaka mufariqu, tapi ingat, kalian akan berpisah. Secinta bagaimanapun kita, itu ada masanya jemaah. Kalau suami istri paling lama 2 tahun cintanya jemaah. Setelah itu mulai mikles. Tidak ada cinta mati. Ada masanya seorang suami ingin mengganti istrinya, seorang istri akan mengganti suaminya. Kalau hanya itu jangan. Oleh karena itu diingatkan betul, cintailah siapa yang Anda ingin cintai, tapi ingat Anda pasti akan berpisah. Cinta harta silakan, tapi ingat Anda akan berpisah. Cinta mobil mewah, rumah besar, rumah banyak dan seterusnya silakan, tapi ingat semuanya akan kita berpisah. Maka maksimalkan, manfaatkan ini semuanya sebelum kita dipisahkan. Cuma 2 kemungkinan, bisa jadi kita yang tinggalkan atau dia yang tinggalkan kita. Mobil mewah kebakaran, terbakar, dibakar orang, dia tinggalkan kita, atau kita yang meninggal, kita akan tinggalkan dia. Bahkan diingatkan jamaah, ada masanya seorang bapak tidak akan menghiraukan anaknya, seorang anak tidak akan menghiraukan bapaknya, seorang suami tidak akan menghiraukan istrinya, seorang istri tidak akan menghiraukan suaminya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak ada yang menghiraukan. Di dunia ini punya masalah, kita bisa punya keluarga yang bisa membantu, tetapi di akhirat tidak ada yang. Masing-masing orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan ma ba'd. Terakhir jamaah, kita sebutkan 2 tadi, kita tutup dengan yang ketiga. Apa pesan Jibril atau wasiat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ketiga? Kata Jibril, "Ya Muhammad, ikmal masyita." Ya Muhammad, silakan berbuat. Ya Muhammad, silakan lakukan apa yang Anda ingin lakukan. Kerjakan apa yang Anda ingin kerjakan. Mau tabrak yang halal atau cari yang haram, silakan. Kata Jibril. Tetapi ingat, fa innaka majzi'un. Tetapi ingat Muhammad, engkau akan mempertanggungjawabkan semua yang Anda kerjakan, sedikit atau banyaknya, semua akan kita pertanggungjawabkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebesar biji zarah dari kebaikan akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Beramal dengan sedikit kejelekan, maka itu pula akan diberikan dan diperlihatkan. Yauma idzal la tukhfa minhu khafiyah. Pada hari itu semuanya akan diperlihatkan. Pada hari itu manusia akan dibangkitkan dalam kondisi sesuai dengan kondisinya di dunia. Sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat, ada nanti orang dibangkitkan dari kuburannya suara kambing, ada suara sapi, ada suara kuda, dan suara-suara yang lainnya. Tergantung apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia, itu akan nampak di hadapan orang. Oh, ternyata si A dan si B ini seperti kelihatan lugu, tapi ternyata na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah, ada satu pesan terakhir yang menjadi patokan kita dalam kehidupan kita ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cermati ini jamaah. Prinsip hidup seorang muslim yang bisa membedakan dengan umat-umat yang lainnya ini. Apa itu? Ketika kita ingin melakukan apa saja di dunia ini, maka lihat apakah tidak membahayakan akhiratnya kita. Contoh misalnya jamaah, orang ingin kaya raya tapi menipu. Kalau menipu dapat uang banyak, iya, tapi apakah berdampak pada akhiratnya? Kalau berdampak, tinggalkan. Korupsi bisa dapat kekayaan banyak, tapi apakah berdampak akhiratnya? Apakah cukup dengan tobat? Tidak bisa jamaah.
Kalau uangnya masyarakat kita ambil, itu harus dikembalikan. Kalau ada yang korupsi dana bansos, sumbangan ke masyarakat, raski, kita makan jamaah, itu akan kita pertanggungjawabkan. Kalau kita tidak kembalikan, tidak selesai. Walaupun tobat jamaah, selesai urusannya dengan Allah, tapi urusan sesama manusia tidak. Maka sama jamaah, siapa yang pernah menyakiti saudaranya, pernah mengata-ngatai, mencemooh, mencela, memaki dan seterusnya, minta maaf memang sekarang jamaah, sebelum dia meninggal. Karena itu akan dibayar nanti di akhirat. Unalai bagi si salah, memang kepala mumpuk jamaah. Itu bukan kehinaan, itulah kebahagiaan, itulah kemuliaan buat anda nanti untuk akhirat. Karena terkadang kita ini gengsi jamaah, poren, kene karai. Kalau karai itu bahajiki, karena ta'ala. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi adalah sudah hampir pertengahan Dzulhijjah. Kembali saya ingatkan jamaah, ini di Jumat. Kemungkinan saya tidak tahu apakah hari ini atau bulan ini terjadi 2 lebaran lagi atau tidak. Intinya ada satu pesan saya adalah upayakan puasa 9 Dzulhijjah. Kalau perkiraan apa yang ditetapkan oleh pemerintah berarti hari Rabu tanggal 27, itu yang saya lihat ya, tidak tahu biasanya ada perbedaan atau ada sebelumnya. Maka kalau tanggal 27 hari Rabu lebaran, berarti sebelumnya itu Selasa adalah 9 Dzulhijjah. Maka puasa di jamaah. Upayakan puasa, ingatkan keluarga, anak-anak, istri, dibangunkan itu puasa. Kenapa? Rasa di 2 tahun pengampunan dosa, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Hanya 1 hari di jamaah. Maka dimaksimalkan jamaah untuk meraih kemuliaan lewat ini. Masya Allah, kita belum melakukan sudah dapatkan pengampunan dosa setahun ini. Dosa atas tahun yang lalu juga diampuni. Maka itu jamaah kita upayakan, kita maksimalkan. Seharusnya memang syariat adalah memperbanyak puasa dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah, tetapi terkadang karena kesibukan dan pekerjaan, maka kita upayakan maksimalkan 9 Dzulhijjah kita puasa jamaah, jadi untuk meraih kemuliaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Rabbighfir wa liwalidayni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Suruh kaki lampu sedang dapatkan stop supaya kesempurnaan sholat kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو له خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enak ya.